Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Usep Saifuddin, SE MSAK, dan Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, SE MSCAK TCA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil project based learning kami tentang kajian komprehensif atas implementasi PSAK 5, PSAK 56, PSAK 24, PSAK 2 pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya perkenalkan anggota tim kami yang terdiri dari Arya Nur Hasan, Desta Rosa Mulia, Fajar Fitriadi, Melsi Leviana, dan Friska Andani. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dan melantai di bursa saham pada 14 Juli 1994. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki visi untuk menjadi solusi total untuk makanan. PT Indofood bergerak pada sektor industri barang konsumsi. Kegiatan utamanya meliputi mendirikan dan menjalankan industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji jagung, dan tekstil pembuatan karung terigu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu overview kinerja perusahaan. Dapat dilihat ada beberapa grafik dari penjualan bersih. Pada grafik penjualan bersih, PT Indofood Sukses Makmur dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang disebabkan oleh perekonomian Indonesia. Telah menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi segala tantangan global dan ketidakpastian pasar di mana pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dapat mencapai 5,3%, melebihi tingkat tumbuh sebelum masa pandemi di tahun 2019 yang sebesar 5,0%. Selanjutnya yaitu total aset. Jika pada grafik jumlah aset, PT Indofood Sukses Makmur mengalami peningkatan dan penurunan di tahun 2019 yang disebabkan oleh total aset lancar, terutama kas dan setara kas, serta persediaan. Sedangkan aset tidak lancar yaitu terutama kenaikan goodwill dan investasi jangka panjang. Selanjutnya laba usaha. Pada grafik jumlah laba usaha, PT Indofood Sukses Makmur terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, yang disebabkan oleh kemitraan jangka panjang dan menghasilkan penjualan signifikan yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Next. Selanjutnya ada liabilitas. Pada grafik jumlah liabilitas, pada PT Indofood Sukses Makmur dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Kenaikan dan penurunan ini dipengaruhi oleh utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Ada ekuitas. Pada grafik jumlah ekuitas, PT Indofood Sukses Makmur ini berturut-turut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan laba bersih perusahaan dari operasinya. Laba tersebut dapat ditahan dan ditambahkan ke ekuitas pemegang saham. Dengan meningkatnya ekuitas, perusahaan dapat memperkuat neracanya. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan daya tahan finansial perusahaan di mata kreditur dan investor. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya analisis rasio perusahaan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu aset yang diperdagangkan di pasar sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang sedang berlaku. Rasio likuiditas ada 3. Yang pertama yaitu rasio lancar. Berdasarkan grafik, rasio lancar PT Indofood Sukses Makmur mengalami kenaikan dan penurunan. Dan jika dilihat perbandingannya, dapat diketahui bahwa kinerja pada PT Indofood Sukses Makmur sangat baik berada pada tahun 2022. Karena pada tahun tersebut, PT Indofood mengalami penurunan liabilitas lancar yang lumayan signifikan dan mengalami kenaikan aset lancar. Sehingga pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki nilai rasio lancar yang sangat baik dalam 5 tahun ke belakang.
Yang kedua ada rasio cepat. Berdasarkan grafik, rasio cepat PT Indofood Sukses Makmur mengalami kenaikan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Dan jika dilihat perbandingannya, dapat diketahui bahwa kinerja PT Indofood Sukses Makmur terbuka sangat baik berada pada tahun 2022. Karena pada tahun tersebut terjadi kenaikan aset lancar dan persediaan dan terjadi penurunan liabilitas lancar yang cukup signifikan. Yang ketiga ada rasio kas. Berdasarkan grafik, rasio kas PT Indofood Sukses Makmur mengalami kenaikan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Dan jika dilihat perbandingannya, dapat diketahui bahwa kinerja PT Indofood Sukses Makmur sangat baik berada pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan liabilitas lancar yang cukup signifikan, tetapi terjadi penurunan kas dan setara kas yang tidak cukup signifikan, sehingga pada tahun 2022, PT Indofood memiliki jumlah rasio kas terbaik dalam 5 tahun ke belakang. Next. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan suatu mekanisme perbandingan yang bertujuan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan pendapatan atau laba yang berkaitan dengan proses penjualan aset ekuitas di dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada gross profit margin. Berdasarkan grafik, gross profit margin PT Indofood mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Dan jika dilihat perbandingannya, maka tahun 2020 PT Indofood memiliki jumlah GPM terbaik yaitu sebesar 32,73%. Hal ini disebabkan karena laba kotor yang diperoleh perusahaan jika dihitung berdasarkan total pendapatan 2020 lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lain dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua ada net profit margin. Berdasarkan grafik, GPM PT Indofood NPM PT Indofood Sukses Makmur mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Dan jika dilihat perbandingannya, maka pada tahun 2021, PT Indofood memiliki jumlah NPM terbaik yaitu sebesar 11,27%. Hal ini disebabkan karena laba bersih yang dihasilkan pada tahun tersebut lebih besar dibanding tahun-tahun yang lain. Yang ketiga ada return of asset. Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa PT Indofood mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Dan jika dilihat perbandingannya, maka tahun 2021 PT Indofood Sukses Makmur memiliki jumlah ROA terbaik yaitu sebesar 6,24%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021, laba bersih yang dihasilkan lebih banyak dibanding tahun-tahun yang lain dalam 5 tahun terakhir. Yang keempat ada return of equity. PT Indofood Sukses Makmur mengalami kenaikan atau penurunan return of equity pada 5 tahun terakhir. Jika dilihat, ROE terbaik ada pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan jika dihitung berdasarkan ekuitas tahun 2021 lebih tinggi dan lebih baik daripada tahun-tahun yang lain. Yang kelima ada return of sales. PT Indofood Sukses Makmur mengalami kenaikan atau penurunan return of sales pada 5 tahun terakhir. Jika dilihat perbandingannya, ROS terbaik ada pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena laba sebelum pajak yang diperoleh jika dihitung berdasarkan penjualan lebih besar dan lebih baik daripada tahun-tahun yang lain, jika dihitung dalam 5 tahun terakhir. Yang keenam ada return of investment. Berdasarkan grafik, ROI terbaik ada pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena laba bersih yang didapat pada tahun ini lebih baik jika berdasarkan jumlah aktiva. Tahun 2021 merupakan tahun yang efektif dalam investasi bagi PT Indofood dan berhasil memperoleh keuntungan sebesar 6,2% daripada perolehan ROI pada tahun-tahun yang lain jika dihitung dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk rasio solvabilitas ada dua ukuran yaitu DAR dan DER. Yang pertama, DAR atau Debt to Asset Ratio dapat dilihat dari grafik. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan dan penurunan jumlah rasio total hutang terhadap aset yang tidak terlalu jauh dari tahun ke tahun. Dan jika dilihat pada tahun 2019, PT Indofood
memiliki jumlah rasio hutang terhadap aset yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 43%. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan liabilitas dan aset yang cukup signifikan. Untuk DER, Debt to Equity Ratio, dapat dilihat PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan dan penurunan jumlah rasio total hutang terhadap ekuitas. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan modal dan penurunan liabilitas yang cukup signifikan. Maka pada tahun 2019, PT Indofood memiliki DER terbaik dalam 5 tahun ke belakang. Next. Untuk analisis aktivitas, yang pertama ada fixed asset turnover. Rasio ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan penjualan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, tahun 2022 adalah tahun paling efisien dalam hal penggunaan aset tetap, dengan rasio perputaran aset tetap tertinggi di antara tahun-tahun yang diamati. Hal ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam manajemen aset tetap perusahaan. Selanjutnya ada inventory turnover. Dari data ini, kinerja terbaik dalam hal rasio perputaran penjualan terjadi pada tahun 2019, diikuti oleh tahun 2021. Tahun 2020 di sini tampaknya menjadi tahun di mana perusahaan menghadapi tantangan dalam manajemen persediaan, dan tahun 2022 menunjukkan penurunan lagi dalam efisiensi tersebut. Next. Kemudian yang terakhir ada total asset turnover. Rasio perputaran total aset PT Indofood selama periode 2018 hingga 2022 mengungkapkan sejumlah perubahan yang dapat menjadi landasan penting dalam penilaian kinerja perusahaan. Dalam konteks ini, tahun 2019 adalah tahun yang paling efektif dalam penggunaan seluruh aset perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 5 pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Next. Apa itu PSAK 5? PSAK 5 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur pelaporan informasi segmen operasi suatu perusahaan. Tujuannya yaitu agar entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memancarkan sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis, yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Next. Implementasi PSAK 5 pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Segmen operasi. Kelompok usaha mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi 4 segmen operasi yang terbagi menjadi 4 kelompok usaha, yaitu usaha strategis, yaitu kelompok usaha produk konsumen bermerek, kelompok usaha bogasari, kelompok usaha agribisnis, kelompok usaha distribusi. Berikut ini merupakan penyajian informasi pendapatan, laba, aset, liabilitas yang berhubungan dengan segmen operasi pada kelompok usaha pada tahun 2022. Segmen operasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk terbagi menjadi 2, yaitu taksi dan non-taksi. Segmen adalah bagian khusus dari grup yang terlibat baik dalam menyediakan layanan atau segmen usaha, maupun dalam menyediakan layanan dalam lingkungan ekonomi tertentu, segmen geografis, yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda segmen lainnya. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan implementasi PSAK 5. Dengan menerapkan PSAK 5, perusahaan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya, yang pada gilirannya dapat membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu ada PSAK 24 tentang imbalan kerja. Next. Imbalan kerja merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk fisik dan non-fisik, serta harus diakui di dalam laporan keuangan dan sebagai liabilitas. Imbalan kerja juga menurut standar akuntansi harus dicadangkan agar tidak mengganggu arus kas entitas dalam laporan keuangan perusahaan. Next. PT Indofood Sukses Makmur Tbk
telah menerapkan PSAK nomor 24 dalam laporan pengukuran dan pengungkapan program pensiun dan imbalan kerja dengan baik dan sesuai dengan aturan dalam pernyataan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam hal PT Indofood Sukses Makmur Tbk mencatat liabilitas imbalan kerja pada laporan posisi keuangan konsolidasian telah sesuai dengan PSAK 24 karena telah mengungkapkan penyajian laporan perubahan kewajiban imbalan kerja. Imbalan kerja merupakan bagian dari beban usaha PT Indofood Sukses Makmur Terbuka atau lebih spesifiknya akan terlihat masuk dalam kategori beban dan administrasi perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu ada analisis sensitivitas. Di atas dihitung menggunakan metode deterministik terhadap kewajiban imbalan kerja sebagai hasil dari perusahaan yang pantas atas asumsi utama yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan, pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada tahun mendatang. Selanjutnya yaitu ada keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi akuatorial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Next. Kesimpulan PSAK nomor 24. Berdasarkan PSAK nomor 24, PT Indofood Sukses Makmur Terbuka telah memenuhi PSAK nomor 24 karena telah menyajikan laporan perubahan kewajiban imbalan kerja, analisis sensitivitas terhadap kenaikan liabilitas imbalan kerja neto, pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban-kewajiban imbalan kerja pada tahun mendatang. Next. Selanjutnya ada PSAK nomor 2, yaitu tentang laporan arus kas. Next. Laporan arus kas merupakan laporan pemberian informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuan laporan arus kas, tujuannya utama dari arus kas adalah memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas secara rinci selama satu periode. Tujuan keduanya untuk memberikan informasi atas dasar mengenai kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Next. Berikut merupakan laporan arus kas pada PT Indofood Sukses Makmur Terbuka pada tahun 2022. Next. Oke, next. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 2 laporan arus kas. Pada aktivitas operasi, perusahaan telah melaporkan adanya penerimaan dan pembayaran dengan metode langsung yang mempengaruhi kas perusahaan di aktivitas operasi. Berdasarkan pos-pos akun di atas, telah terbukti bahwasanya PT Indofood Sukses Makmur Terbuka menyajikan secara tepat terkait akun-akun yang ada pada aktivitas operasi. Adapun yang disajikan terkait dengan transaksi laporan laba rugi perusahaan, oleh karenanya pada aktivitas operasi ini perusahaan dalam menyajikannya telah menyajikan secara tepat. Selanjutnya yaitu ada aktivitas investasi. Perusahaan wajib melaporkan perolehan dan pelepasan aktif jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Berdasarkan pos-pos akun di atas terbukti bahwasanya entitas telah menyajikan secara tepat terkait dengan akun-akun yang ada pada bagian aktivitas investasi. Adapun akun-akun yang dilaporkan berupa perubahan investasi dan aset jangka panjang. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Perusahaan melaporkan transaksi pada pemasok modal perusahaan berdasarkan pos-pos di atas. Terbukti bahwasannya entitas telah menyajikan secara tepat terkait dengan akun-akun yang ada pada aktivitas pendanaan. Adapun akun-akun yang dilaporkan berupa perubahan kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemegang saham. Next. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan PSAK 2. Berdasarkan laporan arus kas di atas, PT Indofood Sukses Makmur Terbuka menyajikan laporan arus kas yang telah sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 2, yaitu diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selain itu, entitas dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Dalam hal ini, PT Indofood Sukses Makmur Terbuka telah melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu
penerapan PSAK 56 atau laba per saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi apa itu PSAK 56? PSAK 56 adalah standar akuntansi yang mengatur laba per saham. Standar ini menetapkan teknik perhitungan dan penyajian laba per saham. Jadi tujuan dari pernyataan inilah untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham sehingga meningkatkan daya banding kinerja antara entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama dan antar periode pelaporan yang berbeda untuk entitas yang sama. Nah, implementasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana salah satu kinerja keuangan adalah laba per saham yang menunjukkan jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada setiap saham yang beredar. LPS dihitung dengan membagi laba bersih dari dividen saham preference dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode waktu tertentu. Nah, LPS harus disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan PSAK nomor 56 yang mengadopsi IAS 33 Earning per Share. PT Indofood Sukses Makmur adalah PT yang bergerak dalam bidang produksi distribusi makanan. Nah, kemudian PT Indofood Sukses Makmur terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode INDF. Dalam laporan keuangannya tahun 2018 hingga tahun 2022, perusahaan memiliki LPS dasar. PT Indofood Sukses Makmur menyajikan LPS dasar dalam laporan tahun 2018 sampai tahun 2022. Tidak ada laba per saham yang dilusian karena PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal pelaporan. Ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan lain seperti opsi, waran, atau obligasi konversi itu tidak memiliki kemampuan untuk mengubah saham biasa yang beredar. Jadi, satu-satunya cara untuk menilai kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur dari perspektif pemegang saham biasa adalah dengan melihat laba per saham dasar. Kinerja keuangan PT Indofood juga dapat dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki LPS dasar dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sebesar Rp474, Rp559, Rp735, Rp873, dan Rp724. Tujuan dari PSAK 56 tentang laba per saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah untuk memberi pemegang saham calon investor informasi yang relevan dan dapat diandalkan tentang kinerja keuangan perusahaan. Para pemegang saham dan calon investor dapat menilai tingkat pengembalian atas investasi mereka di perusahaan dengan mengetahui LPS dasar dan LPS dilusian. Mereka juga dapat membandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Kemudian kesimpulan implementasi PSAK nomor 56. Jadi di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, akurasi laba per saham dasar. PT Indofood telah menghitung laba per saham dasar secara akurat, memastikan laporan keuangan yang andal. Kemudian pengalokasian laba yang adil. PT Indofood mengalokasikan laba dengan adil kepada entitas induk dan pemegang saham, menunjukkan perhatian pada hak pemegang saham. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Penerapan PSAK 56 mencerminkan komitmen PT terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Selain itu, PT Indofood telah menetapkan standar PSAK 56 tentang laba per saham ini dengan efektif. Ini ditunjukkan oleh perhitungan yang akurat dari laba per saham dasar yang merupakan hasil dari pembagian laba bersih yang dapat diberikan kepada pemegang saham biasa berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode tersebut. PT Indofood juga telah berhasil mengalokasikan laba yang dapat diberikan kepada entitas induk dan pemegang saham, menunjukkan perhatian PT Indofood kepada pemegang saham. Jadi PT Indofood hanya menghasilkan laba per saham karena tidak memiliki efek dilusian saham selama periode 18 tahun 2022. Jadi dengan kata lain, PT Indofood telah mematuhi standar PSAK 56 dalam hal pengelolaan dan pelaporan laba per saham. Ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Demikianlah presentasi hasil project Brace Learning kami tentang kajian komprehensif atas implementasi PSAK. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.